Hai Players, kembali lagi ke Bulletin Disease Kabinet Abipraya. Pada edisi bulan ini, kita akan membahas tentang filariasis limfatik. Filariasis limfatik merupakan penyakit menular yang bersifat menahun disebabkan oleh infeksi dari 3 parasit cacing filaria dengan spesies Brugia malai, Brugia timori, dan Wuchereria bancrofti yang ditularkan melalui gigitan nyamuk dari 5 genus Anopheles, Mansonia, Culex aedes, dan Amigeres. Menurut WHO, sekitar 36 juta orang mengalami gejala filariasis. 25 juta pria diantaranya mengalami hidrokel dan lebih dari 15 juta orang mengalami limfadema. Meskipun banyak negara telah mengeliminasi filariasis, lebih dari 657 juta orang di 39 negara tetap beresiko terinfeksi. Di Indonesia, 70% kasus filariasis disebabkan oleh Brugia malai. Pada tahun 2017, provinsi dengan jumlah kabupaten atau kota endemis filariasis terbanyak yaitu Provinsi Papua, dilanjutkan Provinsi NTT, dan terbanyak ketiga yaitu Provinsi Aceh, Sulawesi Tenggara, dan Papua Barat. Tercatat terdapat 10.681 kasus filariasis pada tahun 2018 di seluruh Indonesia. Sebanyak 236 dari 514 kabupaten dinyatakan sebagai daerah endemis. Limfatik filariasis disebabkan oleh infeksi parasit yang termasuk dalam golongan nematoda dari famili Filarioidea. Terdapat 3 jenis cacing filaria berbentuk halus dan menyerupai benang yang menjadi penyebab penyakit ini, yaitu Wuchereria bancrofti yang bertanggung jawab atas 90% kasus, Brugia malai yang menyebabkan sebagian besar kasus lainnya, serta Brugia timori. Patogenesis filariasis melibatkan siklus hidup cacing filaria dan respon imun tubuh terhadapnya. Saat nyamuk yang terinfeksi menggigit manusia, larva tahap infektif atau larva L3 ditransmisikan ke dalam jaringan kulit, kemudian bermigrasi ke sistem limfatik dan berkembang menjadi cacing dewasa dalam 6-12 bulan. Cacing dewasa dapat hidup lebih dari 5-7 tahun dalam pembuluh limfe, melepaskan mikrofilaria ke dalam sirkulasi darah perifer. Reaksi imun terhadap cacing dan antigen yang dilepaskan memicu inflamasi, proliferasi endotel limfatik, serta fibrosis jaringan. Infeksi berulang menyebabkan obstruksi progresif pembuluh limfe, limfangiektasis, dan akhirnya penumpukan cairan limfe pada jaringan atau limfadema. Selain itu, infeksi bakteri sekunder memperburuk kerusakan jaringan dan mempercepat perkembangan elephantiasis atau disebut juga sebagai kaki gajah. Manifestasi klinis filariasis limfatik terbagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama yaitu tahap asimptomatik, di mana penderita tidak menunjukkan gejala luar, namun parasit tetap aktif di dalam tubuh dan menyebabkan kerusakan pada sistem limfatik serta ginjal. Tahap kedua yaitu tahap akut, ditandai oleh peradangan pada kulit, kelenjar getah bening, dan pembuluh limfatik. Kondisi ini dapat disebabkan oleh reaksi imun tubuh terhadap parasit atau infeksi bakteri sekunder akibat kerusakan sistem limfatik, sehingga menimbulkan nyeri, bengkak, dan kemerahan. Tahap ketiga yaitu tahap kronis, yang muncul akibat infeksi yang berlangsung lama dan menyebabkan kerusakan permanen pada sistem limfatik. Gejalanya meliputi limfadema, elephantiasis, dan hidrokel, disertai kemungkinan pembengkakan pada payudara atau organ genital lain. Kondisi ini sering menimbulkan stigma sosial, gangguan psikologis, serta beban ekonomi bagi penderita. Penata laksanaan filariasis limfatik bertujuan untuk membasmi parasit penyebab penyakit, menurunkan mikrofilaria dalam darah, serta mencegah terjadinya komplikasi dan transmisi lebih lanjut. Pemilihan terapi disesuaikan dengan jenis infeksi, baik monoinfeksi maupun koinfeksi. Pada monoinfeksi, obat utamanya adalah dietilkarbamasin, dengan dosis yang direkomendasikan adalah 6 mg per kilogram berat badan per hari, dapat diberikan sebagai dosis tunggal atau dibagi menjadi 3 dosis per hari selama 12 hari. Pada kasus eosinophilia pulmoner tropis, pengobatan diperpanjang hingga 14-21 hari.
Jika dietilkarbamasin tidak tersedia atau kontraindikasi, digunakan doksisiklin yang bekerja dengan menargetkan bakteri Wolbachia pada cacing filaria. Bila doksisiklin tidak dapat diberikan, dapat digunakan albendazole dengan atau tanpa kombinasi ivermectin untuk meningkatkan efek penekanan mikrofilaria. Pada pasien dengan koinfeksi filariasis limfatik dan onkocerciasis, terapi lini pertama meliputi kombinasi doksisiklin 200 mg per oral sekali sehari selama 6 minggu dengan ivermectin 150 mikrogram per kilogram berat badan dosis tunggal. Kombinasi ini tidak hanya menurunkan jumlah mikrofilaria, tetapi juga menghambat reproduksi cacing dewasa. Alternatif lain yang dapat diberikan meliputi kombinasi ivermectin dan albendazole, moxidectin dan albendazole, atau terapi tunggal doksisiklin. Sementara itu, pada pasien dengan koinfeksi filariasis limfatik dan loiasis, tata laksana mengikuti regimen pengobatan untuk loiasis monoinfeksi, karena terapi yang tidak tepat dapat menimbulkan reaksi inflamasi berat akibat kematian mikrofilaria secara mendadak. Nah, itulah tadi penjelasan singkat mengenai filariasis limfatik. Semoga apa yang telah dibahas di video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sekian video Buletin Disease bulan ini, sampai jumpa di Buletin Disease edisi berikutnya. Dadah!